Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nasruna dari Zona Magister Keperawatan. Saya adalah salah satu dosen pada bagian keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan menunjukkan proses pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Adapun video ini merupakan bentuk dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen pada gelombang pertama periode tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah keterampilan dasar dalam keperawatan yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. serta metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment yang digunakan pada mata kuliah ini. Deskripsi pada mata kuliah ini membahas tentang keterampilan keperawatan yang menjadi dasar ilmiah dalam praktik keperawatan yang mencakup pengukuran tanda-tanda vital, pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik, persiapan pasien untuk pemeriksaan penunjang, safe patient handling dan pengendalian infeksi, prosedur pemberian medikasi, baik oral, parenteral, topikal, dan suppositoria, serta prosedur perawatan luka sederhana. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebesar 3 SKS, yaitu 2 SKS merupakan integrated teaching dan 1 SKS skill lab dengan kode mata kuliah BIK 1208. Dosen pengampu pada mata kuliah ini terdiri dari 4 orang dosen, yaitu saya sendiri, Fernaliza, selaku koordinator mata kuliah blog, Ibu Nurse Hikayati, Ibu Nurse Jumna Tosba, dan Ibu Nurse Carolina Adisti. Mata kuliah ini memiliki 5 sub-CPNK, antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang konsep pengkajian keperawatan dan merumuskan dokumentasi yang tepat pada hasil pengkajian yang didapat, mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan konsep patient safety dan pengendalian infeksi, mampu mendemonstrasikan tentang konsep tindakan keterampilan keperawatan dasar yang muncul pada masa oksigenasi, mampu mendemonstrasikan tentang konsep tindakan keterampilan keperawatan dasar pemberian obat, dan mampu mendemonstrasikan tindakan keterampilan keperawatan dasar yang muncul pada pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu perawatan luka. Mata kuliah keterampilan dasar dalam keperawatan ini merupakan mata kuliah dengan sistem blok. Adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu yang pertama integrated teaching atau kuliah terintegrasi yang dilaksanakan salah satunya dengan metode ceramah. Kedua, metode tutorial di mana mahasiswa akan melaksanakan diskusi dengan sistem 7 jam untuk menganalisis kasus yang telah diberikan. Ketiga, metode skills lab atau praktikum, yaitu untuk mencapai kemampuan keterampilan klinik mahasiswa, serta terakhir pleno, yaitu proses presentasi dan diskusi dengan dosen pakar. Pada blog ini, saya memberikan salah satunya yaitu materi pada topik luka dan penyembuhan luka, yang memiliki tujuan pembelajaran untuk memahami konsep luka, meliputi anatomi kulit normal, definisi dan jenis luka, memahami proses penyembuhan luka dan prinsip perawatan luka. Pada topik ini, mahasiswa diharapkan mampu secara kritis menentukan jenis luka dan jenis perawatan yang tepat. Sehingga dalam penyampaian materi, saya mengoptimalkan beberapa gambar jenis luka dan perawatan luka. Kemudian untuk memicu keaktifan interaksi mahasiswa selama perkuliahan, saya juga menyempatkan untuk meminta pendapat mahasiswa terkait materi yang disampaikan. Tidak hanya itu, saya juga akan berbagi pengalaman saat melakukan perawatan luka di klinik. Lalu untuk memperkaya pemahaman mahasiswa tentang evidence-based practice, saya juga memberikan beberapa jurnal yang dapat mereka review sebagai pembanding dalam proses perawatan luka yang hasilnya akan mereka kumpulkan dan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Pada akhir perkuliahan, saya biasanya melakukan quiz untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang baru saja disampaikan, baik menggunakan LMS Universitas pada website elearning.unsi.ac.id ataupun melalui Gform.
Website ini juga memfasilitasi dosen pengampu untuk melaksanakan proses perkuliahan pada blog ini seperti pendataan daftar hadir atau penlaman untuk mengupload materi oleh dosen ataupun tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Salah satu metode pembelajaran yang penting untuk membentuk perawat profesional adalah skills lab atau praktikum yang mampu melatih keterampilan mahasiswa yang sebelumnya telah mempelajari teori pada kuliah terintegrasi. Mahasiswa akan melakukan pembelajaran tindakan perawatan luka dengan awalnya dilakukan demonstrasi oleh dosen pengampu, lalu selanjutnya untuk mengoptimalkan pencapaian keterampilan ini, mahasiswa akan langsung mencobakan secara berkelompok atau peer group agar mereka juga bisa saling mengkoreksi tindakan oleh rekannya sambil didampingi oleh dosen. Metode assessment yang dilakukan pada blok ini yang pertama adalah ujian akhir blok, dilakukan menggunakan CBT atau Computer Based Test menggunakan LMS Unsri yaitu e-learning Unsri. Tes ujian akhir akan dilaksanakan oleh semua mahasiswa melalui website ini. Metode kedua yaitu penilaian pelaksanaan saat tutorial. Ketiga, yaitu OSCE atau Objective Structure Clinical Examination yang dinilai oleh dosen penguji dengan menggunakan rubrik penilai skills lab. Penilaian terakhir blok untuk menentukan kelulusan mahasiswa diambil dari beberapa proses yang telah dilewati oleh mahasiswa, antara lain penilaian pelaksanaan tutorial sebesar 25%, pleno 15%, ujian akhir 30%, dan OSCE 25%. Serta kehadiran dan tugas tambahan mahasiswa mendapat persentase sebesar 5%, yang persentase ini telah ditetapkan oleh bagian keperawatan FK Unsri. Pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran, khususnya bagian keperawatan, masih menggunakan sistem hybrid learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran daring dan luring. Berikut ini akan ditampilkan proses kuliah terintegrasi secara daring dan skills lab secara luring dengan topik luka dan perawatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah tetap semangat kuliahnya? Semangat Ibu. Aduh, tetap semangat ya. Jadi pagi ini insya Allah sesuai kontrak kita akan melanjutkan materi atau topik kita pada blok keterampilan dasar dalam keperawatan ya. Pada hari ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait luka dan konsep penyembuhan luka. Baik, sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Baik, jadi materi kita adalah luka dan prinsip penyembuhan luka, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama kalian akan mampu memahami konsep luka. Jadi kita akan membahas tentang anatomi kulit, definisi dan jenis luka. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami proses penyembuhan luka dan terakhir mampu memahami prinsip perawatan luka. Ya. Baik, sebelum kita masuk membahas dan berdiskusi tentang luka dan penyembuhannya, mungkin ini Ibu tampilkan ada beberapa gambar yang pasti ini sebuah luka ya. Nah, mungkin bisa Ibu minta pendapat kalian atau apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat gambar ini. Ada yang bersedia menyampaikan pendapatnya? Oh, nih ada Maulidia sama Tarisha ya. Mungkin Maulidia silahkan, Maulidia. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maulidia Elvira dengan nomor NIM 3 di belakang 054. Di sini saya izin untuk memberikan pendapat terkait beberapa gambar yang ditampilkan. Sepertinya gambar yang ditampilkan itu merupakan luka Ibu. Untuk pastinya penyebab luka tersebut belum diketahui. Tapi sepertinya pada gambar pertama itu disebabkan oleh luka jatuh. Ditandai dengan beberapa luka ini ada merahnya, ada nyerinya, dan lain-lain. Nah, kalau untuk gambar yang kedua itu sepertinya luka dekubitus Ibu. Nah, dan di gambar kedua itu ada perawat yang sedang membantu pasiennya untuk membersihkan luka tersebut. Sedangkan untuk gambar ketiga sepertinya itu gambar luka yang disebabkan oleh tindakan operasi karena bisa dilihat beberapa tenaga medis yang sedang membantu pasiennya untuk melakukan tindakan operasi.
Tapi belum tahu pasti juga apakah benar itu tindakan operasinya, Ibu. Sekian pendapat dari Maulidia. Sebelumnya terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih juga Maulidia. Luar biasa ya pendapatnya. Boleh post dong buat Maulidia ya. Luar biasa penjelasannya lengkap ya. Setiap gambar diulas oleh Maulidia, mulai dari yang pertama sepertinya luka lecet, yaitu lecet ya, kita tidak tahu juga penyebabnya apa. Kemudian itu luka dekubitus, tadi benar sekali ya, ada luka yang disebabkan mungkin itu adalah karena proses mobilisasi yang tidak terlalu baik sehingga menimbulkan luka pada bagian punggung di yang gambar pertama ya. Kemudian yang kedua itu juga luka yang memang disengaja berarti ya karena proses pembedahan gitu. Ya, benar sekali Maulidia. Terima kasih pendapatnya. Ya mungkin Ibu langsung ya melanjutkan pembahasan kita terkait luka. Jadi kita bahas dulu nih konsep dari luka. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Maulidia itu adalah yang pasti karena ada perlukaan di kulit sehingga terjadilah luka. Kalau menurut definisi, yang pertama itu adalah luka itu menurut Rian tahun 2014 adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lain seperti otot, tulang, dan nervus yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tekanan, sayatan, dan luka karena operasi. Kemudian ada definisi lain yang menyebutkan bahwa luka itu merupakan gangguan atau kerusakan dari keutuhan kulit. Ada juga pendapat yang menyampaikan bahwa luka adalah gangguan pada struktur, fungsi, dan bentuk kulit normal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut waktu penyembuhannya, yaitu luka akut dan luka kronis ya. Jadi dapat kita simpulkan luka itu memang adalah suatu kerusakan atau gangguan pada keutuhan kulit. Oke, nah kalau kita ngomong masalah keutuhan kulit, kita akan membahas tentang anatomi kulit. Kalian sebelumnya juga sudah belajar pastinya di blok-blok awal ya, anatomi tubuh manusia. Jadi untuk kulit itu terdiri dari beberapa lapisan, ada epidermis, lapisan pertama, kemudian dermis, serta masuk ke jaringan lemak, di mana pada lapisan ini akan banyak sekali sistem syaraf ya, nervus, kemudian ada kelenjar minyaknya, kelenjar keringat, ada juga folikel-folikel rambut. Nah, gunanya apa kita memahami ini? Agar kita nanti perawat mampu mengidentifikasi luka yang terjadi apakah hanya sebatas dermis saja atau sampai ke epidermis saja atau sampai ke dermis. Karena itu akan membuat adanya pertimbangan dari perawat dalam melakukan perawatan luka. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis luka menurut waktunya, waktu penyembuhannya. Yang pertama adalah luka akut, yaitu luka yang terjadi kurang dari 5 hari dengan diikuti proses perdarahan atau hemostasis dan inflamasi atau proses peradangan. Luka akut itu akan sembuh atau menutup sesuai dengan waktu penyembuhan luka fisiologis, yaitu waktu penyembuhan normalnya pada luka, yaitu 0 sampai 21 hari. Kemudian ada luka kronik, yaitu luka yang berlangsung lama atau sering timbul kembali atau bersifat rekuren. Jadi luka itu sudah sembuh, tapi nanti dia akan muncul lagi lukanya ya. Nah, itu di mana terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan oleh masalah multifaktor pada penderita. Seperti apa multifaktor itu? Misalnya pada pasien yang menderita DM, penyakit diabetes mellitus ya, itu lukanya akan sangat sulit sembuh dibanding penderita yang normal, yang tidak ada masalah-masalah pada dirinya seperti DM tadi. Kemudian luka kronik itu juga sering disebut kegagalan dalam penyembuhan luka, ya. Nah, ini ada berdasarkan tingkat kontaminasinya, ada luka bersih. Luka bersih atau clean wounds ini adalah luka bedah tak terinfeksi yang tidak terjadi peradangan. Jadi ada proses pembedahan, kemudian proses penyembuhannya normal, tidak ada peradangan. Kemudian ada luka bersih terkontaminasi atau clean contaminate wounds, itu adalah luka pembedahan dan kontaminasi tidak selalu terjadi. Ada contaminate wounds, jadi luka terkontaminasi, artinya dia itu lukanya tuh luka terbuka, luka biasa akibat kecelakaan ataupun operasi maupun pembedahan yang memiliki kerusakan besar dan dilaksanakan mendapatkan perawatan dengan teknik aseptik atau teknik yang tidak steril gitu ya. Kemudian ada dirty or infected wounds atau luka kotor atau luka terinfeksi, itu adalah luka yang terdapat mikroorganisme pada luka tersebut. Nah, selanjutnya mungkin sebelum Ibu lanjutkan ke proses penyembuhan luka, sampai di sini bisa dipahami penjelasannya? Setelah Ibu bisa dipahami? Atau Ibu perlu melambatkan tempo? Bisa dipahami nih, Bu. Ibu sudah Oke, jelas. terima kasih konfirmasinya.
Selanjutnya adalah proses penyembuhan luka ya. Ini adalah satu poin yang penting juga dipahami kita sebagai perawat, kalian sebagai calon perawat ya. Jadi secara fisiologis tubuh itu dapat memperbaiki kerusakan jaringan kulit sendiri yang dikenal dengan penyembuhan luka. Nah, secara umum proses penyembuhan luka itu ada beberapa fase, yaitu ada fase inflamasi, fase proliferatif, dan fase maturasi. Apa saja fase-fase tersebut? Kita bahas satu persatu. Jadi ini adalah fase inflamasi. Fase inflamasi itu adalah fase di mana terjadi pada awal kejadian atau pada saat luka itu terjadi di hari 0 sampai ke hari kedua atau sampai hari kelima. Nah, di fase inflamasi ini itu ada dua kegiatan utama, yaitu respon vaskuler dan respon inflamasi, di mana respon vaskuler itu akan diawali dengan respon hemostatik tubuh selama 5 detik pasca luka terjadi. Nah, makanya pada di awal-awal detik awal terjadi luka itu akan terjadi perdarahan ya. Nah, itu harus disebutkan respon hemostatik tadi. Jadi sekitar jaringan yang luka itu akan mengalami iskemi yang nanti akan merangsang pelapisan histamin dan vasoaktif yang akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah ya. Saat itulah terjadi pelepasan trombosit, kemudian ada reaksi vasodilatasi dan vasokonstriksi dan pembentukan lapisan fibrin. Kemudian respon kedua itu respon inflamasi, yaitu reaksi non-spesifik tubuh dalam mempertahankan atau memberi perlindungan terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fase inflamasi ini ditandai dengan adanya tanda-tanda seperti nyeri, bengkak, panas, kemerahan, dan hilangnya fungsi jaringan yang kalian sering kenal ya dengan tanda-tanda dari inflamasi. Kemudian ada fase proliferasi, yaitu terjadi pada hari kelima sampai hari ketujuh hingga 3 minggu setelah 3 hari penutupan luka. Nah, ini ditandai dengan pengeluaran makrofag dan neutrofil. Kemudian fase proliferasi ini di mana makrofag itu akan berfungsi menstimulus fibroblast untuk menghasilkan kolagen dan elastin yang nanti akan terjadi proses angiogenesis. Jadi ini adalah proses penyembuhan luka itu sendiri ya. Nah, terjadi proses epitelisasi di mana setelah tumbuh jaringan granulasi pada kulit itu dimulai dari tepi luka nanti akan membentuk lapisan tipis yang akan menutupi luka. Nah, ini mungkin kalau di kehidupan sehari-hari sering terjadi ya, baru fase proliferasi tapi nanti terluka lagi, jadi malah berdarah lagi. Nah, itulah lapisannya sangat tipis sehingga perlu dilakukan perawatan luka yang sangat baik pada fase ini. Kemudian ada fase remodeling atau maturasi, yaitu pada hari ke-8 atau 3 minggu hingga sampai 1 sampai 2 tahun. Jadi fase ini terbentuk jaringan kolagen pada kulit untuk penyembuhan luka. Oke ya. Oke, ini adalah fasenya, ada inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Ini kurang lebih kesimpulan dari 3 fase yang tadi sudah Ibu sampaikan. Mulai dari inflamasi, berkisar di 2-5 hari, proliferasi bisa di 5 hari sampai 3 minggu setelah terjadi luka, dan maturasi bisa 3 minggu hingga 2 tahun. Oke, kita lanjut ke prinsip perawatan luka. Nah, jadi kalau kita membahas tentang perawatan luka, berarti kita adalah membahas tentang bagaimana upaya menghentikan perdarahan. Itu yang pertama, harus menjadi fokus kita. Kemudian kita lakukan pencegahan infeksi. Kemudian menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena untuk menyembuhkan luka. Jadi ini ada prinsip penyembuhan luka menurut Taylor. Yang pertama adalah kemampuan tubuh untuk menangani trauma jaringan dipengaruhi oleh luas kerusakan dan keadaan umum kesehatan setiap orang. Kemudian respon tubuh pada luka lebih efektif jika nutrisi tepat tetap dijaga. Makanya kalau kita ngebahas perawatan luka tidak hanya masalah perawatan lukanya saja ya, tapi dari dalam individu si pasien itu juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik, karena itu sangat berkaitan erat dalam proses penyembuhan luka. Kemudian aliran darah ke dan dari jaringan luka itu juga harus baik. Makanya kalau kita ngebalut luka itu nggak boleh terlalu kuat ya, nggak boleh terlalu kencang, karena takutnya tidak ada aliran darah yang masuk malah jadi terhambat proses penyembuhan lukanya. Kemudian keutuhan kulit dan mukosa membran disiapkan sebagai garis pertama untuk mempertahankan diri dari mikroorganisme. Kemudian penyembuhan normal ditingkatkan ketika luka bebas dari benda asing tubuh termasuk bakteri. Jadi penting saat melakukan perawatan luka itu kita pastikan tidak ada bakteri yang masuk ke dalam luka. Artinya prinsip steril sangat perlu kita lakukan. Oke, kemudian kita untuk prinsip penyembuhan luka, perawatan luka ini kita pertama harus mencegah infeksi. Dengan membersihkan luka merupakan faktor yang paling penting.
Karena sebagian besar luka terkontaminasi itu saat pertama kali datang ya. Artinya pasien datang dari kejadian yang menyebabkan luka, datang ke rumah sakit, di situ sering terjadi kontaminasi karena sering tata laksana perawatan lukanya nggak tepat. Jadi pertama kita bisa bersihkan kulit luar dengan air atau larutan antiseptik, bisa dituangkan ke dalam luka. Kemudian kita bisa memberikan anestesi lokal jika diperlukan. Kita perhatikan apakah ada benda asing atau jaringan-jaringan mati. Kemudian kita bisa beri antibiotik untuk luka-luka yang perlu diberi antibiotik. Nah, kalau saat terjadi infeksi luka, tadi sudah disampaikan, tanda-tandanya adalah nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, terasa panas, dan mengeluarkan nanah. Apa yang kita lakukan nih, Bu? Kalau misalnya terjadi infeksi luka, yang pasti kita harus buka luka di mana kita curigai terjadinya adanya infeksi, biasanya akan timbul nanah di sana ya, atau pus. Kemudian kita bersihkan luka dengan cairan disinfektan, kita tutup ringan luka dengan kasa lembab. Jadi kalau nanah itu kita bagusnya dengan kasa lembab ya. Kemudian harus ganti balutan setiap hari. Kemudian kita berikan antibiotik jika diperlukan. Oke, itu dia terkait proses dari penyembuhan luka hingga proses perawatan luka. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Wah, ada yang bertanya nih. Silahkan Jihan Zafirah Sunario. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Naliza. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Zafirah Sunario. Yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan tingkat kontaminasi luka. Nah, jadi tingkat kontaminasi luka ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama luka bersih, yang kedua itu luka bersih terkontaminasi, yang ketiga itu luka terkontaminasi, dan yang terakhir itu luka kotor atau terinfeksi. Nah, yang ingin Jihan tanyakan kepada Ibu, apakah contoh dari luka bersih dan luka bersih terkontaminasi, karena setahu Jihan kalau luka bersih itu adalah luka bedah. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu pengertiannya itu luka bedah juga. Jadi Jihan masih bingung contohnya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Jihan ya. Jadi Jihan bertanya apa perbedaan luka bersih dan luka bersih terkontaminasi gitu ya. Karena ini sama-sama luka bedah, Bu gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Jihan. Sebelumnya ada yang mau menjawab mungkin dari teman-teman atau sama-sama juga belum paham ya? Kita tunggu, tidak ada yang raise hand, berarti langsung saja Ibu jawab ya. Jadi benar ya, luka bersih dan luka bersih terkontaminasi ini sama-sama luka pembedahan ya Jihan ya. Yang membedakan adalah kalau luka bersih berarti luka pembedahan tetapi dia tidak terjadi peradangan. Contoh misalnya pasien SC, seksio ya, dia dioperasi, ternyata lukanya itu sembuh sesuai dengan masa fisiologisnya. Artinya dia sembuh, tidak ada infeksi, tidak ada luka, tidak ada nanah. Itu adalah luka bersih berarti. Nah, gimana Bu kalau luka bersih terkontaminasi? Ya sama seperti luka pembedahan juga, misalnya luka SC ataupun luka appendektomi ya, atau operasi usus buntu. Tapi ternyata di hari kedua, hari ketiga, atau bahkan sesaat setelah itu malah keluar nanah, kemerahan, dan nyeri. Berarti ada proses peradangan di sana. Jadi membedakan adalah ada atau tidaknya kontaminasi, yaitu berupa peradangan. Seperti itu, Jihan. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, terima kasih Ibu sudah bisa. Oke, terima kasih juga Jihan. Baik, ada yang ingin bertanya lagi mungkin yang lain? Nah, tidak ada yang resen. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya berarti Ibu yang memberikan tugas ya. Seperti biasa ya, ini Ibu tampilkan ada 2 buah artikel. Ini untuk memicu kalian lagi ya untuk membahas tentang luka dan perawatannya. Jadi jurnal yang pertama ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka pada pasien post SC. Jadi ini kemudian jurnal yang kedua itu adalah The Role of Antioxidant on Wound Healing, a Review of the Current Evidence. Jadi silahkan nanti kalian file ini akan Ibu langsung kasih ke kalian ya, sehingga kalian bisa langsung mengidentifikasi. Silakan di-review 2 artikel ini seperti biasa, nanti kalian langsung upload tugasnya di e-learning ya. Nanti kalian bisa membahas mulai dari kelebihan dan kekurangan artikel sampai pastinya kesimpulan artikel ini, gitu ya. Baik, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Seperti biasa di akhir pertemuan kita ada evaluasi. Ibu sudah memasukkan soal di e-learning sebagai kuis di akhir pertemuan ini. Silahkan langsung kalian akses setelah kita akhir di Zoom meeting ini. Kalian kerjakan soalnya untuk mengevaluasi sejauh apa pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan skill lab kita di blok keterampilan dasar dalam keperawatan, yaitu perawatan luka. Jadi sebelumnya kita sudah kuliah tentang bagaimana proses penyembuhan luka dan jenis-jenis luka, dan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mempraktikkan bagaimana cara merawat luka. Nah, pada konteksnya kali ini kita akan merawat luka sederhana, yaitu luka yang bersih, gitu ya. Baik, nanti insya Allah kita kurang lebih waktunya sekitar 100 menit ke depan untuk melakukan tindakan ini. Setelah Ibu demonstrasikan, nanti kalian juga akan mencobakan bagaimana melakukan perawatan luka. Sebelum kita mulai, Ibu mau review lagi nih. Kalian ada yang masih ingat tidak jenis-jenis luka berdasarkan kontaminasinya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Izin menjawab, Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Maulidia Alfira dengan nomor NIM 054. Nah, berdasarkan informasi yang pernah saya baca sebelumnya, bahwa jenis-jenis luka itu ada yang namanya luka terbuka dan ada yang namanya luka tertutup. Nah, kalau luka terbuka itu luka yang sering terpapar oleh udara. Nah, hal ini terjadi kerusakan pada kulit tanpa ada kerusakan pada jaringan. Nah, contohnya saja seperti luka tusuk, luka robek, luka bakar, luka tembak, dan lain-lain. Nah, adapun luka yang tertutup itu tidak terkena paparan udara, Ibu. Nah, ini terjadi pada kerusakan pada jaringan. Contohnya saja seperti hematoma ataupun luka memar. Nah, saja, Ibu. Baik, terima kasih. Boleh tekannya dong buat saya. Baik, langsung saja. Jadi kalau kita perawatan luka, alat yang kita butuhkan adalah biasa plester, pastinya plester yang dibutuhkan untuk setelah dibuka sudah Ibu siapkan plesternya. Kemudian kita butuh kapas, bisa kapas alkohol, kapas yang sudah dibuletin diisi alkohol, atau kapas lidi. Jadi kayak lidi ujungnya itu alkohol. Jadi itu gunanya untuk apa? Nanti untuk ngebasahin si plester biar saat dibuka tidak pedih si pasiennya dibuka, gitu ya. Nah, kalau untuk set steril pun kita juga harus pakai handscoon yang steril, gitu ya. Jangan lupa juga bengkok atau nerbekan untuk membuang bahan-bahan yang sudah ditentukan sama perlak juga. Oke, jangan lupa juga komunikasi terapeutiknya pasti di awal. Salam terapeutik, penerapan diri, jelaskan prosedur, jelaskan tujuan, kontrak waktu, jaga privasi, dan seterusnya. Oke, sudah siap kita mulai? Siap, baik. Jadi mungkin itu proses dari perawatan luka bersih atau luka sederhana. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita langsung nanti kalian praktekkan. Izin bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yosi Nadila Aziza dengan NIM 001. Kan tadi yang kita rawat itu lukanya bersih kan, Ibu? Nah, apabila terdapat tanda gejala infeksi itu apa yang harus kita lakukan? Oke, bagus pertanyaannya ya. Tadi gejala infeksi, mungkin tadi sudah Ibu jelaskan juga, mungkin Ibu ulangi lagi. Itu kita bisa tekan ya, kita tekan di ini lukanya berbentuk bulat. Kalau lukanya berbentuk panjang seperti ini, kalian bisa pakai kasa tadi, tekan-tekan seperti ini. Kalau nggak pakai pinset, pakai tangan bisa kayak ini, biar nanahnya keluar. Setelah dibersihkan, baru kita bersihkan pakai NaCl. Mungkin bisa lebih dari, Ibu tadi berapa kali? 2 kali ya, mungkin bisa sampai 3-4 kali ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada mungkin kita akan cobakan, kalian akan berbagi kelompok untuk mencobakan melakukan perawatan luka. Karena mungkin terlihat sederhana, tapi kalau udah pegang pinset lupa ya gimana caranya ya. Oke, baik, mungkin itu dari Ibu untuk demonstrasinya. Ibu akhiri sampai sini.
kita langsung lanjut ke berkelompok untuk mencobakan. Oke, terima kasih. Terima kasih.